Talkshow Keluarga Eko Printer dari Ibu Inneke Muhaimin dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke, jadi ini ya kayaknya pekerja lapangan nih ya, cari daun-daunan nih ya dari bahannya gitu ya. Iya, jadi alhamdulillah saya juga dengan istri menanam tanaman yang tidak ada di Balikpapan, yang pesan bibitnya, kemudian kami semai di halaman rumah di pot. Alhamdulillah sampai sekarang daun dan tanamannya itu masih tumbuh. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk yang sekali lagi yang paling meriah. Artinya di sini butuh kerjasama dan juga kekompakan ya. Kalau misalnya nggak ada kerjasama dan nggak ada kekompakan, nggak akan terjadi baju yang sebagus ini yang dipakai bersama keluarga tercinta. Itu kayaknya suatu hal yang memuaskan dan juga membahagiakan pastinya ya. Tidak hanya ibu sendiri yang bisa membuat Eko Printer ini, tapi dari papa, dari anak-anak tercinta putra-putrinya bisa berkontribusi untuk menciptakan suatu karya Eko Printer yang luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, balik lagi ke Bunda. Kalau boleh tahu, sudah berapa jenis atau macam produk yang dijual? Lalu untuk kapasitas produksi itu kira-kira sudah berapa banyak gitu? Alhamdulillah kalau macamnya ini kembali ke tidak sengaja juga, karena sebetulnya ini tugas dari Bu Inen. Jadi Bu Inen awalnya kan bahan kain, kemudian Bu Inen selalu bilang dia jadikan apa, itu awal-awalnya mukena, akhirnya abis itu outer, abis itu pasmina, jilbab, akhirnya merambat terus ikut WSO online itu, WSO kulit domba, jadi tas, sepatu, dan karena kerja sama satu keluarga gitu, idenya juga macam-macam. Jadi kemarin kami bikin jaket bomber, itu juga alhamdulillah laku. Itu idenya dari bapak. Kata bapak jaket bomber bikin yang unisex, jadi cowok-cewek bisa pakai. Dan bapak pernah pakai, jadi model berjalan saya sebetulnya. Sepertinya apa yang dipakai bapak banyak yang pesan. Kemudian kalau sepatu ini, sepatu cowok-cowok ini idenya dari sepatunya kakak Akmal, kami nyontek. Dan teman-temannya juga ada yang pesan. Sebetulnya itu benar-benar Bu Inen itu super inspirasi banget buat kami. Terus kadang-kadang Bu Inen bilang karya kain yang kurang bagus jejaknya harus menjadi sebuah karya. Akhirnya saya belajar menjahit juga dari Bu Inen. Saya jahit sendiri tote bag dan topi. Awalnya itu untuk bonus. Nah, ada satu yang tadi anak saya nomor 1 itu pesen sebetulnya. Harusnya kakak nih yang ngomong. Katanya dia bilang gini, mau tanya sama Bu Inen. Harusnya Bu Inen kasih tahu mama nih. Mama kalau bikin sesuatu hobinya bukannya dijual, sukanya dikasih. Kapan untungnya katanya gitu. Ya, terus kalau enggak, apa kata Mas Dika, saya itu kalau hasil karya yang bagus yang tidak bisa saya ulang, saya simpan, saya sayang jual gitu kan, saya pakai sendiri. Nah, tapi pernah Bu Inen suatu hari ada tamu karena dari kementerian, jadi saya keluarkan, saya tinggikan harganya. Maksud saya supaya jangan dibeli. Warnanya tuh cantik banget, untuk Eko Print pasti susah. Itu warna kuningnya tuh bener-bener kuning yang cetar banget, kuning bagus. Sama warna apa satunya? Dibeli Bu. Saya antara senang atau mau nangis, saya bingung. Sampai hari ini saya tidak bisa bikin lagi. Saya cuma pegang fotonya aja. Tapi kalau diskon, saya nggak pernah diskon, jujur enggak. Tapi kalau kasih sering, makanya anak saya suka marah. Ini usahanya mama, kapan untungnya katanya gitu. Tapi kita sebagai pengrajin rasa kepuasan itu nomor 1 sepertinya begitu. Luar biasa, tepuk tangannya dong yang paling meriah. Sangat menginspirasi banget ya. Artinya sudah banyak banget nih macam yang diproduksi, mulai dari bawah, sepatu, baju, tas mungkin ya ada, bisa diperlihatkan tas yang untuk wanitanya, dan ini juga untuk yang tas prianya bisa diperlihatkan. Jadi sudah banyak sekali jenis atau macam-macam yang dibuat ya. Jadi tidak hanya baju, mukena yang tadi disampaikan, tapi sepatu sudah ya. Jaket bomber yang tadi disampaikan itu adalah ide dari Bapak. Ya, kalau dan topi itu Bu Inen, tapi terus ada Sasa promo ke teman-temannya. Topi tutorialnya dari Bu Inen, saya lihat di grup tas kalau nggak salah ya Bu Inen. Luar biasa, artinya dari Bapak bomber, dari Mas Akmal sepatu, untuk Kak Salsa dia topi. Luar biasa, sempurna banget. Tepuk tangan dong sekali lagi
Jadi benar-benar saling bekerja sama, karena kalau nggak bekerja sama yang lagi-lagi kita sampaikan. Dan terus juga nih balik kepada tadi sudah disinggung juga masalah penjualan ya, sudah kita informasikan juga. Dan itu kalau boleh tahu bisa dijelaskan dulu, udah adakah sekarang outletnya dan bagaimana sih proses penjualannya, ataukah melalui sosial media atau e-commerce dan lain sebagainya, bisa dijelaskan? Jadi begini, sebetulnya kami punya galeri. Galeri itu secara tidak sengaja suami saya menghadiahkan sebuah galeri itu karena sebetulnya galeri itu tidak dibuka, tapi galeri itu untuk menyimpan kembali ke PR-PR-nya Bu Inan yang banyak sekali itu PR-nya, jadi kain-kainnya jadi banyak supaya rapi disimpan di situ. Tapi alhamdulillah galeri itu dibuka dari mulut ke mulut, kalau ada tamu yang datang kami buka. Padahal saya tidak terlalu mempromosikan karena ini saya ini jujur gaptek medsos. Jadi untuk IG itu putra saya nomor 1 yang mempromosikan. Kemudian FB itu kakak Akmal yang mempromosikan. Dan alhamdulillah lumayan dari situ. Nah, yang paling gencar promosi itu nih mungkin kakak Akmal yang bisa cerita. Dari mereka posting yang tidak terlalu sering karena kesibukan mereka, ada yang bikin konten terus sampai juara dan itu menaikkan omset kami. Nah, mungkin kakak yang bisa cerita. Bisa, silakan dijelaskan ya Pak. Oke, jadi salah satu teman saya di Balikpapan itu finalis Mr. Teen Kalimantan Timur. Jadinya dari finalis tersebut itu ada salah satu tugasnya itu memberdayakan UMKM. Nah, kebetulan teman saya itu jadinya milih EcoPrint dari Prita EcoPrint, sehingga dari situ teman saya membuat konten ke galeri segala macam, dan dari situ alhamdulillah juga dia menang juara 1 untuk Mr. Teen Kalimantan Timur, sehingga itu juga menaikkan omset dari UMKM kami ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, jadi itu kuncinya adalah sebenarnya kolaborasi ya. Kerjasama dan juga kolaborasi itu sangat dipentingkan untuk meningkatkan atau mengembangkan suatu usaha Bapak Ibu nih. Karena kita ketahui tanpa kita bekerja sama atau kita berkolaborasi atau kita endorse, promosi, itu usaha kita tidak akan dikenal. Karena itu merupakan salah satu untuk kita bisa membranding usaha kita. Jadi kesimpulannya pada talk show hari ini bisa disampaikan mungkin dari Bapak atau Ibu, silakan. Kesimpulannya seperti apa? Ya, pertama tentu kami apresiasi atas dilaksanakannya kegiatan hari ini dan terbukti dari beberapa daerah hadir. Nah, yang kedua, kami juga usul kepada Bu Inen dan tim bahwa ke depan memang EcoPrint ini harus diberdayakan, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Nah, oleh sebab itu teman-teman pengrajin EcoPrint, terutama mohon maaf ibu-ibu yang sepuh, para senior, tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Di samping asosiasi ada, menurut saya pemerintah harus hadir. Kami terima kasih hari ini datang ditemani bahkan dibiayai oleh Dinas Koperasi dan UMKM Balikpapan. Nah, kita harapkan juga mudah-mudahan peran pemerintah daerah di masing-masing daerah para pengrajin EcoPrint itu bisa terjadi seperti itu. Nah, harapan kami ke depan seluruh pengrajin EcoPrint ini diberdayakan baik melalui kementerian terkait, melalui pemerintah daerah terkait, agar hasil karya mereka ini bukan hanya untuk meningkatkan hobi saja, tapi lebih kepada meningkatkan ekonomi keluarga. Karena walaupun Bu Inen katakan, istri saya tadi katakan, bahwa hasil EcoPrint bukan semata-mata ekonomi, tapi lebih kepada kepuasan, tapi tetap saja bahwa hasil karya kita harus dinikmati oleh masyarakat, didukung oleh pemerintah, dan feedbacknya kembali kepada pengrajin, ekonominya bisa menjadi lebih baik. Luar biasa, artinya lagi-lagi kita harus berkolaborasi ya. Semua stakeholder itu harus bekerja sama untuk lagi-lagi agar EcoPrint ini bisa mendunia, bener ya Pak ya. Boleh silakan terakhir dari Ibu berikan motivasi dan juga semangat nih kepada ibu-ibu para tamu undangan yang sudah hadir. Bagaimana caranya bisa mencapai seperti ibu dan keluarga saat ini? Terima kasih. Kalau ibu-ibu semua pasti sudah jago-jago ya Pak ya. Jadi untuk ini aja, mungkin untuk yang EcoPrint yang baru itu jangan mudah menyerah. Karena kalau EcoPrint ini intinya harus sering mencoba dan mencoba. Karena dengan begitu hasilnya akan pasti beda. Yang jarang mencoba dan yang lebih sering mencoba.
saya sangat bersyukur sekali bisa menjadi muridnya Bu Inen. Walaupun dulu saya sebetulnya kalau banyak PR tuh ada rasa, aduh Bu Inen kan kalau kita setor foto mungkin ibu-ibu mengalami ya, fotonya ulang. Anak saya bilang, aduh foto gimana lagi, foto lagi, kurang bagus, coba dibawa keluar. Bu Inen suka gitu. Jadi berkali-kali foto, tapi itu ternyata hikmahnya kita jadi semakin lebih berani mencoba, berani berusaha, dan alhamdulillah saya sekarang sudah agak-agak bisa membuat foto itu menjadi menarik kalau dilihat orang. Jadi begitu, jadi harus tidak mudah menyerah dan sering-sering latihan dan terus mencoba supaya hasil kita akan semakin baik. Oke, tepuk tangan dong yang paling meriah. Bener banget ya. Jadi yang paling penting adalah kita berani mencoba, berusaha. Karena kalau kita tidak mencoba, kita nggak pernah akan tahu seperti apa ke depannya. Jadi kuncinya adalah berani mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, dan terus belajar, ikutin apa kata Ibu Inen. Terima kasih Ibu Inen, selalu menginspirasi teman-teman Ekoprinter Indonesia ini, sehingga semakin terus semangat dan juga semakin berkembang dari usahanya. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan juga Kak Akmal dan juga Kak Salsa atas waktunya. Boleh berfoto bersama terlebih dahulu untuk dapat berdiri.